namun ia menekankan seluruh karyawan yang berada di aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerang 102 13 masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, Komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Ya, Indra, saat ini kami masih mencatat hari ini itu dikerahkan proses evakuasi hingga selesai karena memang api hingga saat ini warga namun juga tadi sempat ditanya oleh beberapa karyawan yang selamat dan di lantainya nampaknya sudah dikerahkan di menekankan seluruh karyawan yang berada di Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerang 102 13 masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Insiden kebakaran menghanguskan gedung Teradron di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih Utara, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember siang. Saat kebakaran terjadi, sejumlah orang dilaporkan terjebak di dalam gedung dan sempat berteriak meminta tolong. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban dan juga memadamkan api. Selengkapnya mengenai informasi kebakaran ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfa Rizi. Selamat sore, Alfa, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di TKP kebakaran? Apakah api sudah berhasil dikendalikan? Baik Siska dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, sore ini sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, api yang melalap gedung perkantoran di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sudah berhasil dipadamkan. Dan saat ini petugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan dan penyisiran di beberapa lantai. Yang diketahui kantor ini memiliki 6 lantai untuk bekerja dan di lantai teratas di rooftop, di mana para pegawai tadi juga sempat terjebak di lantai atas. Seperti itu. Untuk saat ini pendinginan masih terus berlangsung dan evakuasi korban yang meninggal dunia juga sudah dilakukan. Baik, Alfa, terkait dengan korban yang ditimbulkan terkait dengan kebakaran ini, berapa total jumlahnya baik yang meninggal ataupun luka-luka? Baik, untuk kabar terbaru yang kami dapatkan dari informasi, baik dari petugas di lapangan dan juga petugas yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tempat di mana korban ini dibawa yang meninggal dunia, saat ini jumlah terbaru berjumlah antara 21 dan 21 jenazah, namun belum bisa dipastikan. Yang jelas, dari lokasi saya saat ini, sudah ada lebih dari 20 kantung jenazah yang keluar dan dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk petugas, untuk korban luka sendiri, tadi memang ada beberapa pegawai yang terluka, begitu juga dengan petugas baik dari petugas pemadam kebakaran dan juga petugas polisi yang tadi juga sempat terluka, karena memang ada petugas pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran harus terpaksa memecahkan kaca
dari gedung ini, sehingga pecahan kaca tersebut tadi sempat terlempar ke bawah sehingga mengenai petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Untuk jumlah tepatnya saat ini petugas kepolisian dan petugas pemadam kebakaran belum bisa menginformasikan lebih lanjut terkait spesifik data untuk korban yang luka-luka. Baik, terkait korban meninggal dan juga korban luka ini saat ini dibawa ke rumah sakit mana, Alfa? Baik, untuk seluruh korban yang menjadi korban kebakaran pada hari ini dibawa seluruhnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Namun informasi awal yang bisa disampaikan oleh kami ialah Kapolres Metro Jakarta Pusat dari Kombes Pol Susatyo sudah mengatakan jika sebagian besar korban ini memang teridentifikasi bukan terkena luka bakar, namun karena memang sesak. Berdasarkan informasi dari petugas pemadam kebakaran dan juga Kapolres, memang asap ini sangat-sangat pekat sehingga juga menyulitkan para petugas untuk menyisir lantai demi lantai di gedung perkantoran ini. Baik, terkait korban luka, tadi disebutkan bahwa korban luka baik dari pegawai dan juga petugas pemadam kebakaran atau petugas berwenang yang ada di lokasi terluka karena pecahan kaca. Apakah ada juga berdasarkan pantauan Anda di lokasi, ada yang mengalami luka bakar terkait insiden ini? Untuk sejauh ini yang bisa kami sampaikan, memang ada beberapa yang terkena luka pecahan kaca. Namun untuk luka bakar, kami belum bisa mendapatkan informasi apakah memang ada yang terkena luka bakar, apakah tidak, seperti itu. Baik, terkait dengan kebakaran juga tadi sudah beredar di media sosial ada sejumlah pegawai yang terjebak di dalam gedung. Mereka kemudian berteriak meminta tolong. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini? Bagaimana proses evakuasinya? Baik, untuk yang viral juga di media sosial yang menunjukkan jika beberapa pegawai yang berada di rooftop. Tadi disampaikan jika ada sekitar 15 pegawai yang terjebak di lantai paling atas, namun sejumlah 15 orang tersebut berhasil dievakuasi melalui tangga, bukan tangga darurat, namun tangga yang memang disusun. Sehingga dari lantai ke-7 hingga lantai ke-3 itu disusun tangga sedemikian rupa sehingga bisa membawa mereka turun. Dan hal itu dilakukan oleh petugas security yang berjaga. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga tadi, informasi dari security yang juga membantu bernama Rian, dia mengatakan juga berinisiatif untuk membantu dari para korban tersebut. Jadi jumlah yang berhasil ia selamatkan dari lantai atas berjumlah 15 orang sehingga bisa meminimalisir korban dari kebakaran pada hari ini. Baik, lalu terkait dengan kebakaran ini apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak berwenang untuk menyampaikan terkait penyebab kebakaran, Alfa? Informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, memang kebakaran, informasi awalnya dipicu oleh kebakaran baterai yang berada di lantai 1 sehingga merembet ke lantai-lantai atas. Namun sejatinya kebakaran ini sudah sempat ingin dipadamkan oleh karyawan yang berada di lokasi. Namun memang api yang cepat melalap hingga bagian korban atau juga pegawai tidak sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri dari dalam gedung. Dan untuk informasi lengkapnya mungkin akan dirilis kemudian oleh pihak kepolisian menunggu hasil evakuasi selesai dan juga proses identifikasi nanti dilakukan oleh laboratorium forensik dari Polri. Baik, Alfa, apakah ada informasi tambahan lain atau update terbaru terkait dengan insiden kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat ini? Yang bisa kami sampaikan adalah untuk sore ini proses pendinginan masih terus berlangsung dan petugas juga masih dengan seksama melihat lantai per lantai apakah masih ada korban yang terjebak ataukah juga masih ada korban-korban lain yang memang menjadi korban luka. Tadi juga beberapa kerabat mungkin ya, kerabat atau teman juga sempat ada beberapa yang kami temui menangis di lokasi karena mencari rekanan mereka atau keluarga mereka, sehingga memang saat ini tadi polisi juga sudah mengarahkan untuk korban ataupun juga keluarga dari korban yang merasa belum menemukan rekan atau keluarga yang mereka cari bisa langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena di RS Polri Kramat Jati juga akan dilakukan identifikasi awal mengenai siapa-siapa korbannya dan berapa jumlah tepatnya korban yang menjadi akibat dari kebakaran pada hari ini. Baik, lalu berapa jumlah unit mobil damkar dan juga petugas yang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan juga mengevakuasi para pegawai, Alfa? Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Jakarta Pusat tadi Arifin mengatakan jika petugas yang dikerahkan awal berjumlah 29 unit
pemadam kebakaran ya, dan juga beberapa puluhan belasan bahkan puluhan unit ambulan terus pilih datang berganti. Dan untuk petugas armadanya sendiri tadi sudah berjaga di lokasi hingga radius sekitar bisa saya sebutkan 500 meter lebih petugas pemadam kebakaran terus berjaga, sehingga memang ada sedikit penyempitan jalan di jalan raya dari arah kawasan Senen Jakarta Pusat menuju arah Cempaka Putih Jakarta Pusat. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Alfa Rizi melaporkan terkait dengan insiden kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat. Kami tunggu update-nya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terkait situasi di TKP di kantor Teradron ini, memang bangunan 6 lantai dan lantai 7 adalah rooftop. Ketahui pada sekitar pukul 12.30 memang ada baterai di lantai 1 itu yang terbakar. Kemudian sempat dipadamkan oleh karyawan. Kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai 1 ini adalah salah satu tempat gudangnya. Kemudian karyawan yang pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada keluar, sebagian lagi itu semuanya naik atau sedang istirahat di lantai 2, 3 sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15, sekitar 15.30 tadi, sudah 17 korbannya. Ini saat ini penyisiran masih dilakukan, baik itu lantai per lantai. Tim dari pemadam kebakaran masih bekerja. Semoga nanti bisa segera diketahui untuk korbannya, karena karyawan di toko ini cukup banyak. Saat itu bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada update lagi, tentunya nanti selesai semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemadam kebakaran. Saat ini masih bekerja keras, kita lihat sendiri, dan memang asapnya cukup pekat pada lantai 3, 4, dan 5. Dan kami juga sudah menghubungi dari lapor, dan semua korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Tapi secara umum tadi korban-korban yang kami lihat adalah korban yang sepertinya tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas. Nah, ini masih kami akan hasil lain nanti kami akan sampaikan perkembangannya. 17 meninggal dunia, Pak? Saat ini tadi sampai dengan pukul 15.30 ya. Ini 17 meninggal dunia. ya kurang lebih sekitar 17. Ya. Pak? Nanti kita lihat ya. Masih kita lihat. Kita memadukan antara keterangan dari pemilik dari karyawan lainnya. Tentunya nanti yang kita hitung adalah yang sudah terlihat fisiknya. Saat ini yang sudah terlihat fisik korbannya adalah 17 per 15 sekitar jam 15.30 tadi, gitu ya. Kemungkinannya masih terjebak berapa ya, Pak? Ya nanti kita akan sampaikan lagi update-nya, tetapi kita lihat masih terus berusaha untuk masuk lantai demi lantai karena ya cukup pekat di atas. Tadi baru sampai lantai 3 dan lantai 4. Ini sedang mulai masuk ke lantai 5 dan lantai 6. Kita lihat nanti hasilnya. Nanti masih belum tahu. Kendala penyisiran nanti lihat, ini sekarang masih menggunakan teknik dari pemadam kebakaran agar tidak terluka, karena pemadam kebakaran pun untuk naik ke atas juga cukup pekat untuk bisa mengangkat korban ya. Nanti. Saat ini masih udah cukup sama lengkap tadi. Halo. Enggak, sementara yang sampaikan dari Pak Kapolres bahwa saat ini sedang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran untuk proses pendinginan, ya, pendinginan, kemudian juga bagaimana upaya untuk pencarian apakah masih ada korban-korban lain yang di dalam. Yang jelas dinas pemadam kebakaran sudah mengerahkan hampir 29 unit, ya, mobil pemadam kebakaran, dan tadi sudah di bawah ada kurang 17 ambulan dengan jenazah yang sudah ditemukan. Sementara masih terus dilakukan pendinginan dan memastikan apakah masih ada korban jiwa yang masih ada di dalam. Ada tambahan peranan ambulans mungkin, Pak? Iya, sementara masih terus bertahan, beberapa ambulans sudah disiapkan. Apabila memang mau diketemukan lagi, ambulans sudah disiapkan. Ya, sementara itu dulu. Ya, itu dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya baik, Tribunnews jadi.
penyelamatan nih dari petugas damkar. Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar hebat pada Selasa 9 Desember siang. Akibat kebakaran ini, puluhan orang meninggal dunia dan beberapa lainnya sempat dilaporkan terjebak di dalam gedung. Dalam sejumlah video amatir warga yang beredar di media sosial, sejumlah orang terlihat berdiri di pinggir jendela yang kacanya sudah pecah. Mereka berteriak meminta pertolongan dari petugas pemadam kebakaran yang sudah datang ke lokasi. Beberapa dari mereka berusaha menyelamatkan diri menggunakan tangga yang disiapkan secara khusus untuk menyelamatkan para pegawai tersebut. Menurut keterangan saksi, kobaran api muncul secara tiba-tiba dari area lantai 1 disertai ledakan cukup keras. Dalam hitungan menit, kepulan asap tebal memenuhi ruangan hingga membuat akses tangga darurat tak bisa dilalui. Akibatnya banyak karyawan yang memilih berlari ke atas gedung untuk meminta pertolongan. Dilaporkan jumlah pegawai yang sempat terjebak di atas gedung berjumlah 15 orang. Seorang karyawan bernama Dimitri mengatakan suara ledakan terdengar dari ruang baterai. Terkait pemadaman api, Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan 28 unit pemadam kebakaran dan ratusan personel ke lokasi. Adapun saat ini kondisi di lokasi sedang dilakukan pendinginan oleh petugas. Selain itu juga petugas tengah melakukan penyisiran terkait dengan korban yang kemungkinan masih terjebak. Sementara itu untuk korban meninggal dan juga korban luka dibawa ke rumah sakit. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Menyerang 102 13 Kasen. Masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, Komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. akan dilakukan dengan kepolisian seperti yang disampaikan oleh pihak Kapolres Ya Indra, saat ini kami masih mencatat dan hari ini itu sudah dikerahkan proses evakuasi hingga selesai karena memang api hingga saat ini sudah warga dan namun juga tadi sempat menabrak oleh beberapa karyawan yang selamat dan selesainya nampaknya sudah dikerahkan di RSUI karyawan yang berhasil Saat ini korban yang sudah berhasil dievakuasi sebanyak 20 orang. 5 orang laki-laki dan 15 perempuan. Ya. Jadi saat ini fokus dari semua petugas gabungan, dari damkar masih berjuang keras untuk bisa menembus sampai di lantai 6. Lantai 4 juga sudah berhasil sampai di lantai 6. Dan memang kondisi menuju ke lantai 6, jadi keterangan dari teman-teman damkar itu cukup berat. Nah, saat ini kami masih fokus itu dan kami juga mohon doanya agar segera ini bisa ditemukan semua korbannya dan bisa kami juga masyarakat oleh TKP. Saat ini semua korban sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, gitu ya. Terkait sebab dan sebagainya berikut nanti didalami oleh tim dari Puslapor Polri. Selesai semua kegiatan evakuasi dilaksanakan oleh teman-teman damkar. Jadi ya, untuk Bapak izin konfirmasi pihak keluarga kami hitung adalah korban yang sudah terlihat dan kondisi korban saat dalam identifikasi kami bukan luka bakar, tetapi adalah luka mungkin adalah karena lemas. itu berapa Pak jumlahnya yang selamat? Nanti masih data yang masih kami kumpulkan.
kemungkinan akan bertambah nggak Pak? Pak, 20. ada kemungkinan akan bertambah nggak Pak korban Ya ini? kita lihat lagi nih, itu masih sampai di lantai 6 ya, menggunakan alat-alat dari damkar, ini masih lantai 6. Bapak konfirmasi katanya ada ibu hamil ya Pak? Korban ini dan sebenarnya masih kami cocokkan antara teman-teman karyawannya. Jadi setelah dievakuasi, teman karyawannya melihat, oh ya ini namanya siapa, nah baru Bapak izin, katanya ada kondisi yang lagi hamil ya Pak? jalan untuk ke lantai 6 itu karena sudah asap pekat, saat ini masih menggunakan alat khusus dari damkar untuk bisa oksigen bisa ditambah sehingga untuk bisa ke atas. Namun yang di lantai 6 untuk turun ke bawah kemungkinan menggunakan teknik yang saat ini sudah dilaksanakan oleh karena asap di lantai 6 itu cukup pekat dan kemungkinan akan mengusahakan apakah bisa melakukan evakuasi dari lantai 6. Bapak, katanya ada yang lagi hamil ya Pak? Korban ada yang lagi hamil Pak? Pak, Kejadian, kepolisian akan membuat posko khusus untuk para korban, baik itu yang ada di rumah sakit Polri maupun yang berada di lokasi. Saat ini masih fokus pada evakuasi. Pak ada wanita hamil katanya Pak? Ada korban wanita hamil Pak? Kenapa? Ada korban wanita hamil? Salah satu korban adalah wanita hamil. Sudah semua sudah di atas. Kalau yang bisa yang tidak terjebak, kami sudah cek. Tapi semua karyawan semua sudah keluar. Kenapa? Yang meninggal dunia. 20 tadi Mas, 20. Masih dicek lagi ya. Oke, siap, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.